Ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah benar-benar kita renungkan. Sebuah pertanyaan yang begitu besar, sehingga pikiran manusia seringkali menghindarinya. Pertanyaan itu adalah, apa yang ada sebelum segala sesuatu ada? Sebelum langit terbentang, sebelum bumi terbentuk, sebelum waktu berjalan, bahkan sebelum makhluk pertama diciptakan. Apakah yang ada? Manusia hidup di dalam alam semesta yang sudah jadi. Kita lahir ketika gunung telah berdiri, lautan telah terbentang, matahari telah bersinar, dan malam telah datang silih berganti dengan siang. Kita tidak pernah menyaksikan permulaan itu. Kita hanya hadir di tengah cerita yang sudah berjalan sangat lama. Karena itu, kita sering lupa bahwa keberadaan kita hanyalah bagian kecil dari sebuah kisah penciptaan yang jauh lebih besar. Namun setiap peradaban, setiap manusia yang berpikir, pada akhirnya akan sampai pada satu kesimpulan yang sama, bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab. Tidak mungkin alam semesta yang begitu teratur, begitu kompleks, dan begitu presisi ini muncul tanpa asal. Tidak mungkin hukum-hukum alam yang begitu sempurna tercipta tanpa penentu, dan tidak mungkin keberadaan terjadi tanpa sebuah kehendak. Di balik seluruh realitas yang kita lihat, pasti ada sebuah sumber pertama, sebuah asal dari segala asal. Dalam keyakinan teologis, sumber itu disebut sebagai Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Dia bukan bagian dari alam semesta, bukan makhluk, bukan pula sesuatu yang diciptakan. Dia ada sebelum ruang, sebelum waktu, sebelum materi, sebelum energi, bahkan sebelum konsep sebelum itu sendiri ada. Ketika tidak ada apapun, dia sudah ada. Dan dari keberadaannya lah, seluruh kisah penciptaan dimulai. Namun penciptaan tidak langsung dimulai dengan manusia. Jauh sebelum manusia pertama bernama Adam diciptakan, telah ada tahapan-tahapan penciptaan lain yang mendahului kita. Telah ada makhluk-makhluk yang hidup, telah ada struktur kosmos yang dibentuk, telah ada hukum-hukum alam yang ditetapkan. Bahkan telah ada kisah ketaatan dan pembangkangan yang terjadi sebelum manusia pernah mengenal dosa. Ini berarti manusia bukanlah makhluk pertama dalam sejarah ciptaan. Kita hanyalah bagian dari urutan panjang penciptaan yang telah berlangsung sejak masa yang sangat jauh ke belakang. Masa yang bahkan tidak dapat diukur oleh waktu manusia. Pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Jika manusia bukan awal dari penciptaan, maka apakah yang pertama kali diciptakan? Bagaimana alam semesta dimulai? Apa makhluk pertama yang muncul dari kehendak Sang Pencipta? Bagaimana bumi terbentuk sebelum dihuni manusia? Dan makhluk apa saja yang pernah ada sebelum kita? Perjalanan kita kali ini adalah perjalanan menuju awal dari segala awal, menuju masa ketika hanya ada Sang Pencipta dan kehendaknya, menuju kisah tentang Arash, pena takbir, langit, bumi, makhluk gaib, hingga akhirnya manusia diciptakan sebagai bagian dari rencana besar alam semesta. Karena untuk memahami siapa kita sebenarnya, kita harus kembali ke titik ketika kita belum ada. Dan mungkin di sanalah kita akan menemukan makna keberadaan kita. Sebelum berbicara tentang penciptaan alam semesta, sebelum membahas langit, bumi, malaikat, ataupun manusia, ada satu realitas yang harus dipahami terlebih dahulu. Realitas itu adalah keberadaan Sang Pencipta. Dalam pemahaman teologis, alam semesta bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Ia bukan kebetulan, bukan hasil kekacauan yang tiba-tiba menjadi teratur, dan bukan pula sesuatu yang ada tanpa sebab. Segala sesuatu yang memiliki awal pasti memiliki pencipta. Dan ketika manusia menelusuri rantai sebab akibat ini hingga ke titik paling awal, akal akan sampai pada satu kesimpulan. Harus ada satu keberadaan yang tidak diciptakan, tidak bergantung pada apapun, dan menjadi sumber dari segala sesuatu. Keberadaan itulah yang disebut sebagai Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Dia tidak terikat ruang, tidak dibatasi waktu, tidak bergantung pada materi, dan tidak menyerupai makhluk apapun. Ketika tidak ada langit, dia sudah ada. Ketika tidak ada bumi, dia sudah ada. Bahkan ketika tidak ada waktu, dia tetap ada. Keberadaannya bukan bagian dari alam semesta, melainkan justru alam semesta adalah bagian dari kehendaknya. Inilah konsep paling mendasar dalam memahami awal penciptaan, bahwa sebelum segala sesuatu ada,
hanya Dia yang ada, dan dari kehendaknya lah seluruh kisah penciptaan dimulai. Penciptaan sendiri bukanlah kebutuhan bagi Sang Pencipta, melainkan kehendak. Alam semesta diciptakan bukan karena Dia membutuhkan makhluk, tetapi karena Dia berkehendak menciptakan. Dan dari kehendak itulah muncul fase pertama penciptaan, fase ketika makhluk pertama mulai ada. Dalam berbagai riwayat keagamaan, dijelaskan bahwa salah satu ciptaan terbesar dan paling awal adalah aras, sebuah realitas agung yang melampaui pemahaman manusia. Aras sering digambarkan sebagai singgasana kekuasaan Tuhan, namun bukan dalam arti kursi fisik seperti yang dibayangkan manusia. Ia adalah simbol sekaligus realitas kekuasaan tertinggi, pusat pengaturan kosmos, tanda kebesaran penciptaan yang menunjukkan bahwa alam semesta berada dalam kendali Sang Pencipta. Keagungan aras begitu besar, sehingga seluruh langit dan bumi, jika dibandingkan dengannya, hanyalah seperti setetes air di tengah samudera luas. Selain aras, terdapat pula kursi, ciptaan agung lainnya yang berkaitan dengan kekuasaan dan ilmu Tuhan. Dalam pemahaman teologis, kursi meliputi langit dan bumi, menunjukkan keluasan kekuasaan dan pengetahuan Sang Pencipta atas seluruh alam. Kedua ciptaan ini menggambarkan bahwa sejak awal, struktur kosmos sudah berada dalam keteraturan dan kendali yang sempurna. Namun ada satu unsur lain yang disebut sebagai bagian dari penciptaan awal, yaitu air. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa aras berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi terjadi. Air di sini bukan sekadar air seperti yang kita kenal di bumi, melainkan unsur ciptaan awal yang menjadi bagian dari fase pertama keberadaan alam. Kehadiran air sebagai ciptaan awal memberikan gambaran bahwa kehidupan dan penciptaan memiliki fondasi yang telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Pada tahap ini, alam semesta yang kita kenal belum terbentuk. Tidak ada matahari, tidak ada bintang, tidak ada bumi, dan tidak ada waktu seperti yang kita rasakan sekarang. Namun ciptaan-ciptaan awal sudah mulai ada, menandai dimulainya proses panjang penciptaan kosmos. Dari sinilah perjalanan menuju penciptaan berikutnya berlanjut, menuju pena yang akan menuliskan takdir, menuju lembaran yang menyimpan ketentuan, dan menuju awal dari waktu itu sendiri. Setelah fase penciptaan awal dimulai dengan adanya aras, kursi, dan air, tahap berikutnya membawa kita kepada salah satu konsep paling dalam kosmologi teologis, yaitu takdir. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa di antara makhluk awal yang diciptakan adalah pena, sebuah ciptaan yang bukan sekadar alat tulis seperti yang dikenal manusia, tetapi simbol sekaligus realitas dari penetapan ketentuan alam semesta. Pena ini diperintahkan untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi, seluruh perjalanan kosmos, kehidupan makhluk, peristiwa-peristiwa yang akan berlangsung hingga akhir zaman. Semua telah ditetapkan dalam sebuah ketentuan yang sempurna. Tulisan itu tersimpan dalam lauh mahfud, lembaran penjagaan yang berisi catatan seluruh takdir. Konsep ini menunjukkan bahwa alam semesta bukanlah sistem yang berjalan tanpa arah, melainkan sebuah realitas yang berada dalam pengetahuan dan ketentuan Sang Pencipta. Segala sesuatu memiliki ukuran, batas, waktu, dan tujuan. Bahkan sebelum bintang pertama menyala, sebelum planet pertama terbentuk, sebelum manusia pertama lahir, perjalanan semuanya telah berada dalam pengetahuannya. Bagi manusia, konsep ini sering terasa sulit dipahami, karena kita hidup dalam keterbatasan waktu. Kita mengalami kejadian satu persatu, seolah masa depan belum ada. Namun dalam perspektif ketuhanan, seluruh perjalanan waktu berada dalam satu kesatuan pengetahuan yang utuh. Masa lalu, masa kini, dan masa depan bukanlah sesuatu yang terpisah bagi Sang Pencipta. Semuanya telah diketahui dan ditetapkan. Disinilah kita mulai memahami bahwa penciptaan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang ketentuan. Alam semesta tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga secara hukum dan takdir. Dan dari penetapan inilah, tahap berikutnya dari penciptaan dimulai, yaitu munculnya waktu itu sendiri. Manusia hidup dalam waktu. Kita lahir dalam waktu, tumbuh dalam waktu, dan akhirnya mati dalam waktu. Waktu terasa begitu melekat dalam kehidupan, sehingga kita sering menganggapnya sebagai sesuatu yang selalu ada. Namun dalam perspektif penciptaan, waktu bukanlah sesuatu yang abadi. Ia adalah makhluk, ciptaan yang memiliki permulaan. Sebelum alam semesta diciptakan, tidak ada siang dan malam, tidak ada detik, menit, atau tahun. Tidak ada pergerakan matahari atau bulan.
Bahkan konsep sebelum dan sesudah pun belum memiliki makna seperti yang kita pahami sekarang. Ketika penciptaan dimulai, waktu pun mulai berjalan. Inilah titik ketika rangkaian peristiwa kosmik mulai memiliki urutan. Ada awal, ada proses, dan ada perkembangan. Dengan dimulainya waktu, tahap-tahap penciptaan alam semesta mulai berlangsung secara bertahap. Realitas kosmos mulai dibentuk sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Struktur bumi mulai dipersiapkan, langit mulai dibangun, dan hukum-hukum alam mulai berjalan. Semua terjadi dalam keteraturan yang sempurna, menunjukkan bahwa alam semesta bukan hasil kekacauan, melainkan hasil kehendak yang terencana. Disinilah perjalanan penciptaan memasuki fase berikutnya yang sangat menarik. Fase ketika bumi mulai dibentuk sebelum langit disempurnakan. Sebuah proses yang akan membawa kita lebih dekat kepada dunia yang kita kenal hari ini. Dunia yang suatu hari nanti akan menjadi tempat kehidupan manusia. Ketika waktu telah dimulai dan ketentuan alam semesta telah ditetapkan, proses penciptaan memasuki tahap yang lebih konkret, pembentukan dunia fisik. Dalam beberapa penjelasan kosmologi teologis, disebutkan bahwa bumi termasuk di antara ciptaan awal yang dipersiapkan sebelum langit disempurnakan dalam bentuk akhirnya. Ini bukan berarti bumi langsung menjadi tempat kehidupan seperti yang kita kenal sekarang, melainkan masih berupa struktur awal, bahan mentah kosmos yang belum tertata sempurna. Bumi pada tahap awal penciptaannya berada dalam kondisi yang berbeda dari sekarang. Belum ada gunung yang kokoh, belum ada lautan yang stabil, belum ada daratan yang siap dihuni. Namun fondasi dunia sudah mulai terbentuk. Kemudian datang fase penting berikutnya, yaitu penciptaan gunung. Gunung digambarkan sebagai penyeimbang bumi, struktur yang menstabilkan permukaan dan menjaga keseimbangan alam. Dalam perspektif simbolis maupun teologis, gunung menjadi tanda bahwa bumi dipersiapkan secara bertahap agar mampu menopang kehidupan. Proses ini menunjukkan bahwa alam semesta tidak diciptakan secara instan dalam bentuk akhir yang langsung sempurna menurut perspektif manusia, melainkan melalui tahapan-tahapan yang memiliki hikmah. Setiap tahap memiliki fungsi dan tujuan. Setiap ciptaan memiliki peran dalam sistem besar yang sedang dibangun. Bumi yang suatu hari akan dihuni manusia ternyata telah melalui proses panjang sebelum kehidupan muncul di atasnya. Namun bumi bukan satu-satunya ciptaan besar dalam kosmos. Setelah fondasi bumi dipersiapkan, penciptaan berlanjut menuju struktur yang jauh lebih luas, yaitu penciptaan langit dan alam semesta. Langit dalam pemahaman manusia modern sering diartikan sebagai ruang angkasa yang luas, penuh galaksi dan bintang. Namun dalam perspektif kosmologi teologis, langit memiliki makna yang lebih kompleks. Ia mencakup lapisan-lapisan keberadaan yang melampaui pengamatan manusia, sebuah struktur kosmik yang menunjukkan keluasan ciptaan Sang Pencipta. Disebutkan bahwa langit diciptakan dalam beberapa lapisan, sering disebut sebagai 7 langit, sebuah konsep yang menggambarkan tingkatan kosmos yang teratur dan berjenjang. Pada tahap ini, alam semesta mulai mengambil bentuk yang lebih sempurna. Struktur kosmik disempurnakan, ruang terbentang luas, dan hukum-hukum alam mulai bekerja dengan keseimbangan yang presisi. Tidak ada yang terjadi secara acak. Setiap gerakan memiliki aturan, setiap posisi memiliki ketentuan, dan alam semesta menjadi sebuah sistem yang berjalan dalam harmoni yang menakjubkan. Langit bukan hanya ruang kosong, melainkan tanda kekuasaan. Ia menunjukkan betapa luasnya ciptaan dibandingkan manusia yang kecil. Ketika manusia memandang ke atas dan melihat bintang-bintang, sebenarnya ia sedang menyaksikan jejak dari proses penciptaan yang sangat panjang, proses yang telah dimulai jauh sebelum manusia ada. Setelah langit disempurnakan, tahap berikutnya menghadirkan elemen-elemen yang akan mengatur ritme kehidupan. Matahari, bulan, malam, siang, dan bintang-bintang. Sistem kosmik yang suatu hari akan menjadi penentu waktu, arah, dan kehidupan bagi makhluk di bumi. Setelah langit disempurnakan dan struktur kosmos terbentuk, tahap penciptaan memasuki fase yang menghadirkan keteraturan yang dapat dirasakan langsung oleh makhluk, yaitu sistem cahaya dan waktu yang terlihat. Matahari diciptakan sebagai sumber energi dan cahaya, pusat dari ritme kehidupan yang suatu hari akan menopang keberadaan makhluk di bumi. Dari pancaran cahaya matahari, lahir siang yang terang, waktu aktivitas, pertumbuhan, dan kehidupan. Sebaliknya, ketika cahaya itu menghilang dari permukaan bumi, datanglah malam, waktu istirahat, ketenangan, dan keseimbangan. Bulan hadir sebagai pendamping malam, memantulkan cahaya yang lembut di tengah kegelapan. Ia bukan hanya penghias langit, tetapi juga penanda siklus waktu.
perubahan bentuk bulan menjadi ukuran perjalanan hari dan bulan bagi manusia di masa depan. Kehadiran matahari dan bulan menunjukkan bahwa alam semesta tidak hanya diciptakan sebagai ruang kosong, tetapi sebagai sistem yang memiliki fungsi dan keteraturan. Kemudian bintang-bintang memenuhi langit, jumlahnya tak terhitung, tersebar dalam keindahan yang menakjubkan. Bintang bukan sekedar cahaya jauh di angkasa, tetapi tanda kebesaran penciptaan. Dalam perspektif manusia, bintang menjadi petunjuk arah, navigasi perjalanan, dan inspirasi keindahan. Langit malam yang penuh bintang adalah pengingat bahwa alam semesta jauh lebih besar daripada dunia kecil tempat manusia hidup. Dengan adanya matahari, bulan, malam, dan siang, ritme kosmos mulai berjalan secara sempurna. Waktu menjadi terasa nyata. Siklus kehidupan memiliki pola. Alam semesta bergerak dalam keseimbangan yang presisi. Namun bumi sendiri masih belum sepenuhnya siap menjadi tempat kehidupan. Masih ada tahap-tahap penyempurnaan lain yang harus terjadi. Tahap yang akan menghadirkan angin, tumbuhan, dan unsur-unsur kehidupan lainnya. Ketika struktur kosmos telah stabil dan sistem cahaya telah berjalan, bumi memasuki fase penyempurnaan sebagai tempat kehidupan. Salah satu unsur penting yang muncul adalah angin. Kekuatan tak terlihat yang bergerak membawa perubahan. Angin menggerakkan awan, memindahkan udara, mengatur suhu, dan menjadi bagian dari keseimbangan alam. Ia tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh makhluk. Kehadirannya menunjukkan bahwa alam semesta bekerja melalui sistem yang saling terhubung. Bersamaan dengan itu, tumbuh-tumbuhan mulai muncul di bumi. Pepohonan, tanaman, dan vegetasi menjadi tanda pertama kehidupan yang berkembang di permukaan dunia. Tumbuhan bukan hanya hiasan alam, melainkan fondasi ekosistem. Dari tumbuhanlah rantai kehidupan akan berkembang di masa depan. Mereka menghasilkan makanan, keseimbangan udara, dan lingkungan yang memungkinkan makhluk hidup lain bertahan. Bumi yang sebelumnya hanyalah struktur fisik, kini mulai berubah menjadi lingkungan yang siap dihuni. Daratan, udara, cahaya, dan kehidupan mulai saling melengkapi. Alam menjadi sistem yang kompleks namun harmonis, menunjukkan bahwa semua diciptakan dengan tujuan. Tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang kebetulan. Namun masih ada satu tanda kekuasaan lain yang sering dianggap sederhana oleh manusia. Sesuatu yang selalu hadir bersama cahaya, tetapi jarang diperhatikan, yaitu bayangan. Sebuah fenomena yang akan membawa kita kepada pemahaman lebih dalam tentang hubungan antara cahaya, benda, dan keberadaan itu sendiri. Di antara seluruh ciptaan alam semesta yang besar dan menakjubkan, ada satu fenomena yang terlihat sederhana, tetapi menyimpan makna yang dalam, yaitu bayangan. Setiap kali cahaya mengenai sebuah benda, bayangan muncul sebagai konsekuensinya. Ia bergerak mengikuti posisi cahaya, berubah panjang dan arah, terkadang jelas dan terkadang samar. Manusia melihat bayangan setiap hari, namun jarang merenungkan maknanya. Bayangan adalah bukti hubungan antara cahaya dan keberadaan. Tanpa cahaya, bayangan tidak ada. Tanpa objek, bayangan juga tidak ada. Ia menjadi tanda bahwa sesuatu itu hadir. Dalam perspektif filosofis dan teologis, bayangan mengingatkan manusia bahwa dunia fisik memiliki hukum yang teratur, bahwa keberadaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam sistem yang sempurna. Cahaya menerangi, objek menerima, dan bayangan menjadi konsekuensi dari interaksi itu. Fenomena sederhana ini menunjukkan bahwa bahkan detail terkecil dalam alam semesta memiliki tujuan dan hikmah. Tidak ada ciptaan yang sia-sia. Dari bintang raksasa hingga bayangan kecil di permukaan tanah, semuanya adalah bagian dari sistem yang menunjukkan kekuasaan Sang Pencipta. Alam semesta bukan hanya besar, tetapi juga penuh makna hingga pada hal-hal yang tampak sepele bagi manusia. Namun setelah bumi disempurnakan, setelah sistem kosmos berjalan, dan setelah tanda-tanda kekuasaan terlihat di seluruh alam, masih ada satu fase penting yang terjadi sebelum manusia diciptakan. Fase ini berkaitan dengan makhluk-makhluk yang lebih dahulu hadir, makhluk yang hidup sebelum manusia mengenal dunia. Sebelum manusia pertama diciptakan, alam semesta telah dihuni oleh makhluk lain. Dalam kosmologi teologis, makhluk yang lebih dahulu diciptakan adalah malaikat. Makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki kehendak untuk membangkang, dan sepenuhnya taat kepada Sang Pencipta. Mereka menjalankan tugas-tugas tertentu dalam mengatur alam, menyampaikan perintah, mencatat amal, dan menjaga keseimbangan kosmos sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Keberadaan malaikat menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada dunia fisik yang dapat dilihat manusia. Ada dimensi lain yang berjalan bersamaan dengan realitas dunia, dimensi gaib yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, tetapi tetap menjadi bagian dari sistem penciptaan. Selain malaikat, terdapat pula makhluk lain yang diciptakan sebelum manusia, yaitu jin. Berbeda dengan malaikat, jin memiliki kehendak bebas. Mereka dapat memilih taat atau membangkang. Mereka hidup, berkembang, dan beraktivitas dalam dunia mereka sendiri, meskipun tidak terlihat oleh manusia. Dalam beberapa penjelasan disebutkan bahwa jin pernah menghuni bumi sebelum manusia diciptakan, bahkan mengalami konflik dan kerusakan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa sejarah kehidupan di alam semesta tidak dimulai dengan manusia, melainkan telah berlangsung sebelumnya dalam bentuk yang berbeda. Di antara makhluk jin, terdapat satu sosok yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah manusia. Sosok yang awalnya dikenal karena ibadahnya, namun kemudian jatuh karena kesombongan. Kisahnya akan menjadi bagian dari perjalanan menuju penciptaan manusia pertama, yaitu Adam. Setelah alam semesta terbentuk, bumi disempurnakan, dan makhluk-makhluk gaib telah lebih dahulu ada, tibalah fase yang menjadi titik balik dalam sejarah penciptaan, yaitu penciptaan manusia. Namun sebelum manusia pertama benar-benar hadir, ada sebuah peristiwa besar yang menjadi awal dari kisah panjang hubungan antara manusia, ketaatan, dan pembangkangan. Di antara makhluk yang telah ada sebelumnya, terdapat satu sosok yang memiliki kedudukan tinggi karena ibadah dan ketaatannya. Ia berasal dari golongan jin, namun berada di antara para malaikat karena kesungguhannya dalam beribadah. Sosok itu kelak dikenal sebagai iblis. Ketika rencana penciptaan manusia diumumkan, terjadi dialog kosmik yang menggambarkan bahwa manusia akan menjadi makhluk dengan peran khusus di bumi. Manusia bukan sekedar makhluk hidup, tetapi khalifah, makhluk yang diberi tanggung jawab, akal, pilihan, dan ujian. Inilah yang membedakan manusia dari makhluk sebelumnya. Jika malaikat tidak memiliki kehendak untuk membangkang, dan jin memiliki kebebasan tanpa amanah khusus seperti manusia, maka manusia diciptakan dengan kombinasi keduanya, yaitu memiliki kehendak bebas sekaligus tanggung jawab moral. Proses penciptaan manusia pertama dimulai dari tanah, unsur bumi yang sederhana namun penuh makna. Dari bahan yang tampak rendah, lahirlah makhluk yang memiliki potensi tinggi. Tubuh manusia dibentuk, kemudian ruh ditiupkan. Sebuah momen yang menandai munculnya kesadaran, kehidupan, dan identitas sebagai makhluk yang berbeda dari ciptaan lainnya. Ketika manusia pertama hidup, para malaikat diperintahkan untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan baru ini. Semua taat, kecuali satu. Kesombongan muncul, penolakan terjadi, dan sejak saat itu dimulailah konflik yang akan menyertai perjalanan manusia sepanjang sejarah. Dengan terciptanya manusia pertama, bab baru dalam kisah alam semesta dimulai. Makhluk yang datang terakhir justru menjadi pusat dari ujian dan tujuan kehidupan di bumi. Ketika kita melihat ke langit malam yang penuh bintang, kita sering merasa kecil. Alam semesta begitu luas, usia kosmos begitu panjang, dan sejarah penciptaan begitu dalam. Sementara kehidupan manusia terasa singkat. Namun justru disitulah letak keistimewaan manusia. Kita bukan makhluk pertama yang diciptakan, bukan pula yang terbesar secara ukuran, tetapi kita adalah makhluk yang diberi kesadaran untuk memahami keberadaan itu sendiri. Perjalanan panjang penciptaan, dari awal ketika hanya ada sang pencipta, hingga munculnya langit, bumi, cahaya, kehidupan, makhluk gaib, dan akhirnya manusia, menunjukkan bahwa keberadaan bukanlah kebetulan. Segala sesuatu berjalan dalam rencana yang teratur. Alam semesta telah ada jauh sebelum manusia, dan akan tetap ada setelah manusia. Namun di tengah keluasan itu, manusia diberi peran untuk mengenal, memahami, dan menjalani kehidupan dengan kesadaran akan asal dan tujuan. Mungkin pertanyaan terbesar bukan lagi apa yang ada sebelum manusia, tetapi untuk apa manusia ada sekarang. Karena memahami awal penciptaan seharusnya membawa kita pada satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa keberadaan bukan sekadar hidup dan mati, melainkan perjalanan menuju makna. Dan mungkin disitulah rahasia terbesar dari seluruh kisah penciptaan ini, bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk menjadi bagian dari alam semesta, tetapi untuk menyadari keberadaan sang pencipta di baliknya.